creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. So it sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated now. You know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton selesai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons
serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken asisten operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut IRGZ. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan IRGZ. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran.
Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang. Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personel sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat
Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here. Other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. Not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur. Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi.
פוידה, תפילה רצינית. זה אזור שאולי צריך סבבה? You're at an impact site in northern Tel Aviv. מה הכי יפה הזאת? אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu, dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut.
Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, היי, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי. ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר, איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin, pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara. Korps
Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with that? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the rocket, of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It
sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated now. You know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, they all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states, who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, I Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. up these strategic reserves. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's, I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but it's something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think the map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? No, we have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, you know, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are.
Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekitar lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر. Allahu Akbar, Khamenei rahbar. دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi. Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama.
Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. 3 berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel selesai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat. Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan.
Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Dooky sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Dooky adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak
multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespon serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk.
Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. פה הייתה תפילה רצינית. זה אזור שאולי צריך You're at an impact site in northern Tel Aviv. מה הכי יפה הזאת? אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה, שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לינק. ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר, איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, diantaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan di balik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. That would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but it's something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up, Pete. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in.
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? No, we have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world. And we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekira lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر. Allahu Akbar, Khamenei Rahbar. دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bergaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Dooky sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Dooky adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrean panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya, Esther Gonzalez, memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. הכיפה הזאת. אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, מי, שיבוא משם. לראות שאני באתי לי. ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר, איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naini. Muhammad Naini menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, diantaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. So it sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We'll find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it, and at some point maybe we will. That would be a great thing. But right now we're just decimating them. But we haven't gone after it. But something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? We have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekira lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bergaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Tiga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel selesai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Lejen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personel sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Do you see any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are,
it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were, I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly... They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with that? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. So it sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, you know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak
multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespon serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Lejen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. Not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. מה הכי יפה הזאת? אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי? ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, סתם זה עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר! ככה הוא נכנס ככה, יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, diantaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. So it sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say, we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. Up the strategic reserves. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. That would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? We have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekira lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر. الله اکبر خامنه‌ای رهبر. دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bergaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dan informasi serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Lejen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau AIRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personel sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya, Esther Gonzalez, memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiore menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. הכי יפה הזאת. אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu, dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, מי, שיבוא משם. לראות שאני באתי לי? ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר, איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, diantaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of one or both of the drones and the missiles. When you look, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologize to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. Up the strategic reserves. What are the circumstances where you send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. That would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? No, we have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekira lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bergaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau AIRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personel sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak, amunisi tandan, pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. הכי יפה הזאת. אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, היי, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי? ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר! איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with that? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of what are both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, you know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologize to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. Up the strategic reserves. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's, I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? We have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekitar lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. رحمت الهی بر ما در زیر آسمان باریدن گرفت. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bergaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Lejen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika, struktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personel sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are,
it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them. I don't know. Look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of one or both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated now. At some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized. And we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. President Trump, it sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak
multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespon serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Lejen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan Atas Pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk.
Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. מה הכי יפה הזאת? אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי? ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, סתם זה עובד. לא טוב. טוב, בסדר. מאיר, מאיר! איך הוא נכנס ככה? יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel.
Pada Kamis 5 Maret kemarin, pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naini. Muhammad Naini menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them. I don't know. Look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth. I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks.
and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen. The right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with them? Not only that, manufacturing capability also. We hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. You want to talk about leverage? With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, you know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologize to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender to them. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. Up these strategic reserves. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We'll find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but it's something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think the map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if
many shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? We have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, you know, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekitar lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi. Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar.
Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat. Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan.
Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Dooky sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Dooky adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiore menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. כיף הזאת. אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong
berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu, dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה, שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי לי, ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, אצלם זה עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר, ככה הוא נכנס ככה, יובל! סליחה, אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin,
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi Viva Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat. IRGC menyebut pejuangnya mampu melanjutkan perang intensif melawan Amerika Serikat dan Israel sekira 6 bulan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 8 Maret, pernyataan itu disampaikan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naidi. Muhammad Naidi menegaskan IRGC menargetkan lebih dari 200 lokasi, di antaranya menyasar pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Hal senada disampaikan Iran dengan menekankan akan terus melanjutkan perlawanan. Iran menargetkan kedutaan dan misi diplomatik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah. Pihaknya menuduh Teheran sebagai pecundang Timur Tengah. Tuduhan itu disampaikan menyusul Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf ke negara tetangga atas serangan yang diluncurkan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga memperingatkan Iran akan dihantam serangan sangat keras pada Sabtu itu. Trump menyatakan Iran berambisi menguasai dan mengendalikan Timur Tengah. Rusia belakangan ini gahar ingin membackingi Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dilaporkan Rusia memberikan informasi intelijen ke Iran terkait keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat. Diketahui Rusia ini bertindak sebagai perisai geopolitik penting bagi Iran. Iran ini tak cuma dibackingi Rusia, namun China juga ikut memberikan perisai kuat. Dilaporkan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Kedua negara itu ingin melihat kekuatan militer Amerika Serikat terhambat dan melemah di Timur Tengah. Sebagai informasi, ada alasan dibalik kedua negara itu membackingi Iran. Adapun Moskow sangat bergantung pada teknologi drone Iran untuk konflik-konfliknya sendiri. Sementara itu Beijing bergantung pada minyak Iran yang harganya sangat murah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi santai soal Rusia yang membocorkan informasi ke Iran. Namun Trump meremehkan informasi dari Rusia. Ia menyebut informasi dari Rusia itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi Teheran. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal ditanya pendapatnya soal Rusia memberi informasi intelijen ke Iran. Secara belak-belakan Trump menyebut pertanyaan wartawan itu sangat bodoh. Trump merasa pertanyaan itu tidak tepat lantaran diajukan dalam acara di Gedung Putih. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Trump kembali menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan soal Rusia. Trump menjawab santai dan meremehkan Rusia saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Miami Sabtu 7 Maret. Menurutnya, informasi dari Rusia ke Iran itu tidak banyak membantu Iran karena konflik terus meningkat. Other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look. They can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with
Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with their Not only that, manufacturing capability also. We've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. It sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, they're sending in much less drones. They're being decimated. Now, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologize to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan baru untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Pengiriman pasukan itu bukan untuk menggulingkan rezim Iran, melainkan untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya di negara itu. Trump menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membongkar program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikannya saat di dalam pesawat Air Force One pada Sabtu 7 Maret. Di dalam pesawat, Trump juga mengancam Iran akan meluncurkan serangan lebih keras lagi. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I don't think it's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility there? There's an oil facility kind of on the coast of Iran that could be secured by ground troops. There's been some speculation that could be a target. I don't know what the speculation is, but I certainly wouldn't be able to tell you that. I'd be in trouble with myself if I told you that. Mr. President, don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. That would be a great thing, but right now we're just decimating them. But we haven't gone after it, but something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up, Pete. Are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. We don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think
map of Iran will look the same? The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Do you know if any shipping companies have taken the U.S. up on its offer of insurance to go through the Strait of Hormuz? No, we have it set up. We have a great insurance and reinsurance system, but I don't. Sorry, when you talk about... When this ends, we're going to have a much safer world, you know that. So, this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people, the leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership. And they have leaders right now that nobody even knows who they are. Thank you very much, everybody. Thank you. Volodymyr Zelensky mengaku siap membantu Arab Saudi untuk menghadapi ancaman serangan drone Iran yang meningkat di kawasan Teluk. Kendati demikian, Zelensky menyebut bantuan itu tak cuma-cuma. Pemerintah Ukraina berharap mendapat imbalan atas bantuan militernya terhadap Arab Saudi. Zelensky berharap kerjasama keamanan itu dapat dibalas dengan dukungan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan militernya dalam menghadapi serangan Rusia. Salah satu sistem pertahanan yang diharapkan Kiev ialah rudal pencegat MIM-104 Patriot. Menurut Ukraina, sistem itu menjadi salah satu teknologi pertahanan paling canggih yang bisa mencegat rudal balistik, pesawat tempur, hingga drone. Selain meminta dukungan militer, Zelensky juga berharap negara-negara Timur Tengah memainkan perannya agar meredakan konflik. Pihaknya berharap para pemimpin kawasan itu menggunakan pengaruhnya demi membujuk Moskow agar menyetujui gencatan senjata sementara. Pernyataan itu disampaikan Zelensky melalui postingan di media sosial X pada Sabtu 7 Maret. Dalam cuitannya, Zelensky menyebut Ukraina mampu membackingi Arab Saudi. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menanggulangi ancaman drone Shahid. Sekitar lebih dari 4 tahun perang melawan Rusia, Ukraina diam-diam mempercepat inovasi teknologi militernya. Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi.
Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas. Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan, Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat.
Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Kehadirannya ini dilakukan di tengah situasi panas yang saat ini terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Para pekerja Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengaku telah mempercepat persiapan HMS Prince of Wales. Dari laporan The Guardian, belum ada keputusan resmi untuk mengerahkan kapal tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa HMS Prince of Wales juga bisa dikerahkan untuk misi lain yang direncanakan. Saat ini para awak kapal HMS Prince telah bersiaga soal potensi pengerahan ke Timur Tengah tersebut. Pengerahan kapal yang awalnya dilaporkan dalam 10 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Kapal induk ini juga perlu dikawal oleh kapal perang dan kapal selam. Jika benar-benar dikerahkan, HMS Prince of Wales akan bergabung dengan HMS Dragon yang lebih dulu dikirim ke Timur Tengah. Sebelum kapal induk, Kementerian Pertahanan Inggris telah lebih dulu mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan Typhoon untuk melakukan operasi udara. Jet tempur ini melakukan operasi udara di atas Yordania, Qatar, dan Siprus untuk membela kepentingan Inggris. Rusia dilaporkan memberikan bantuan pada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat meski dilakukan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menunjukkan kekesalannya mendapati fakta soal hal tersebut. Dari laporan pejabat Washington, Moskow membantu Teheran menemukan kapal perang, pesawat tempur, dan aset tempur Amerika Serikat lainnya. Data inilah yang menjadi acuan dari Teheran untuk melancarkan serangan pada Amerika Serikat. Jurnalis Fox News Peter Doocy sempat bertanya pada Donald Trump soal pendapatnya mengenai Rusia yang membantu Iran dalam perang. Trump pun menegaskan bahwa pertanyaan ini tidak tepat diajukan dalam acara di Gedung Putih. Ia bahkan menyebutnya sebagai pertanyaan bodoh. Sejumlah media internasional pun mengatakan bahwa pertanyaan dari Doocy adalah bentuk kekesalan Donald Trump karena ditanya soal perang. Sejauh ini pemerintahan Trump juga menolak berkomentar mengenai narasi bahwa Rusia terlihat membantu Iran menemukan aset tempur Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat memantau semuanya terkait ancaman intelijen seputar konflik dengan Iran. Selain serangan Amerika Serikat di Iran dan perairan internasional, Iran juga telah membalas dengan serangan di Israel dan terhadap kepentingan Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, termasuk serangan di pangkalan Kuwait yang menewaskan 6 tentara Amerika. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Kerusakan besar terjadi di kompleks perkantoran perusahaan Halliburton seusai serangan drone di Barsa, Irak pada Sabtu 7 Maret 2026. Halliburton adalah jasa perminyakan perusahaan asal Amerika Serikat yang menjadi kilang terbesar di dunia. Serangan drone tersebut dilancarkan milisi faksi Iran pada Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat. Fasilitas yang menjadi target ini berada di wilayah selatan Irak, yang mana merupakan pusat industri minyak terpenting di negara tersebut. Dari potret udara, tampak bangunan ini hangus terbakar dan hampir rata dengan tanah. Serangan ini menjadi bukti bahwa faksi-faksi Iran di kawasan Timur Tengah tak mau tunduk pada perintah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk, mereka
justru melancarkan serangan ke sejumlah titik strategis di Timur Tengah yang menjadi basis Amerika Serikat maupun Israel. Dari informasi, serangan ini dilancarkan oleh kelompok faksi Syiah Iran. Halliburton merupakan perusahaan jasa ladang minyak multinasional terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan teknis hulu migas termasuk pemboran, peningkatan ladang minyak hingga manajemen proyek energi. Sejumlah pekerja dilaporkan dievakuasi dari lokasi kejadian untuk menghindari dampak kebakaran dan potensi ledakan lanjutan. Pihak berwenang di Irak disebut tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Iran menghantam sistem radar milik pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat buta untuk melacak rudal yang datang. Serangan dilaporkan dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara dilaporkan terdampak di beberapa negara kawasan Teluk. Menurut pejabat Amerika Serikat, analis militer dan citra satelit komersil, serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi. Iran juga dilaporkan menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasanya digunakan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir, Iran menembakkan lebih sedikit rudal dibandingkan sebelumnya. Merespons serangan tersebut, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski serangan terhadap sistem radar dilakukan. Washington juga memperkuat pertahanan di kawasan dengan mengirim lebih banyak peralatan militer dan pencegat rudal. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan telah menurun. Amerika Serikat dan para sekutunya mengandalkan jaringan sistem pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot untuk menembak jatuh rudal, drone, dan roket yang diluncurkan oleh Iran maupun milisi sekutunya. Perisai udara tersebut sangat bergantung pada radar untuk mendeteksi ancaman yang datang. Salah satu serangan paling signifikan menghantam radar peringatan dini ANFPS 132 di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Citra satelit dan konfirmasi pejabat Amerika Serikat menunjukkan radar ini rusak sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merilis telegram perintah siaga 1 untuk semua jajaran TNI. Panglima TNI menyiagakan personel dan juga alat utama sistem senjata atau alutsista menjaga objek vital dan sentra perekonomian. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Telegram Panglima TNI ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Legend Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Satu dari 7 perintah Agus Subianto adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, personel juga diperintahkan melakukan patroli objek vital, strategis, dan sentra perekonomian. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. BIN juga diminta menginstruksikan atas pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI. Dalam perintah ini, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika Serikat menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan ini dilancarkan pada 28 Februari silam dan membongkar kebohongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks ini mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ. Namun ada pula SD Putri yang berada di sana. Akibat serangan ini 175 orang dilaporkan meninggal dunia.
Bukti video ini membuat Amerika Serikat sulit untuk menyangkal karena militernya adalah satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times termasuk citra satelit terverifikasi bahwa gedung SD Sajarah Tayyibah rusak parah akibat serangan presisi yang terjadi bersamaan dengan serangan terhadap bekas pangkalan Angkatan Laut Ayar Gizi. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran menjadi pelakunya. Trump mengatakan ia percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD Putri yang dilaporkan menewaskan 175 orang ini. Dalam video tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan Ayar Gizi. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai adanya teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video sebagai rudal jelajah Tomahawk. Tomahawk adalah senjata yang tidak dimiliki militer Israel maupun militer Iran. Puluhan rudal Tomahawk telah diluncurkan oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Militer Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Timur Tengah sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs energinya. Ancaman ini disampaikan oleh Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Dari laporan ISNA, markas komando tersebut membenarkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel telah menargetkan sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, serta fasilitas layanan yang melayani warga sipil Iran. Iran pun mendesak negara-negara Islam untuk memperingatkan Washington dan Tel Aviv agar tidak melanjutkan serangan terhadap fasilitas minyak. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa memicu aksi balasan serupa di seluruh kawasan. Militer Iran juga menilai eskalasi konflik berpotensi memicu dampak ekonomi besar. Bahkan harga minyak dunia disebut bisa melonjak hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel jika perang meluas. Sebelumnya pada Sabtu 7 Maret, jet tempur Israel dilaporkan menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan di Teheran. Serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas minyak Iran sejak operasi militer besar dimulai pekan lalu bersama Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah negara di Timur Tengah yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon LeZion melukai 1 orang.
Amerika Serikat mengumumkan 1 tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. I'm not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur.
Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiore menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis klaster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. כיף הזאת. אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור.